Bro, pernah nggak lo ngerasa hidup ini kayak ngebanting lo tanpa ampun? Udah bangun pagi-pagi, kerja mati-matian, tapi ujung-ujungnya gaji cuma numpang lewat. Baru aja selesai satu masalah. Data lagi masalah baru yang lebih gede. Udah jatuh nih, lalu ketimpa beban. Udah bangkit, disikat lagi. Kayak hidup tuh nggak kasih jeda buat lo nafas. Kadang lo duduk sendirian, lihat layar HP, scrolling media sosial, terus lo mulai mikir, kok hidup orang lain kelihatannya gampang banget ya? Sementara lo di sini lagi mikir gimana caranya buat bayar tagihan, nyimpen sedikit buat masa depan, atau sekedar bertahan satu hari lagi. Capek, wajar bro. Lo manusia bukan mesin, tapi diem di situ terus? Enggak, itu bukan pilihan. Di bagian pertama dari video ini, kita akan bahas terlebih dahulu yang menjadi pondasi dari pembahasan ini, yaitu adalah mental. Mental ini bukan otot yang kelihatan di cermin, bukan uang yang bisa lo hitung di rekening, bukan juga koneksi yang bisa ngangkat nama lo dalam semalam. Gue ngomongin kekuatan batin, hal yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dipinjam, dan nggak bisa dicuri. Itu cara lo berdiri waktu dunia nyeret lo habis-habisan. Waktu semua rencana yang lo udah susun rapi dihancurin dalam satu malam tanpa minta ampun. Itu cara lo ngejawab hidup yang nggak pernah adil. Karena kalau lo udah nyari keadilan mutlak di dunia ini, lo bakal capek duluan. Hidup nggak pernah janji adil sama kita. Dia cuma janji satu hal, dia bakal nguji kita berkali-kali. Dan mental tangguh itu bukan soal lo pernah jatuh, bukan soal lo selalu menang. Mental tangguh itu soal seberapa kali lo mau bangkit lagi. Meskipun badan lo remuk, hati lo retak, dan pikiran lo bilang, udah cukup. Itu soal seberapa sering lo bisa bilang ke diri lo sendiri dengan suara pelan, tapi penuh tekad. Gue belum selesai. Lo tahu apa yang bedain orang yang akhirnya sukses dan yang berhenti di tengah jalan? Bukan IQ-nya tinggi, bukan juga keberuntungan, tapi kemampuan buat bilang lagi setiap kali mereka jatuh. Di bagian kedua ini, kita akan bahas rasa sakit itu jadikan sebagai guru. Lo ngerasa lemah, itu wajar. Lo manusia, bukan robot yang bisa jalan terus tanpa error. Tapi jangan izinin kelemahan itu nyetir hidup lo sampai nyasar. Kalau hari ini lo cuma rebahan, ngeluh dan nyalahin keadaan, lo bakal ketinggalan sama orang yang lagi-lagi diam berjuang. Ingat, orang kuat hari ini bukan lahir kuat. Mereka pernah ngerasain hancur kemarin. Pernah ditinggal orang-orang yang mereka percaya, pernah gagal di momen yang paling mereka harapin, pernah nggak punya apa-apa selain harapan tipis yang hampir padam. Bedanya, mereka punya keberanian buat ngadepin rasa sakit itu. Nggak lari, juga nggak sembunyi, dan nggak pura-pura semuanya baik-baik aja. Karena rasa sakit itu guru terbaik, dan ngajarin lo di mana batas lo sebenarnya. Dia ngasih tahu siapa diri lo di balik semua topeng yang lo pakai. Dia nunjukin apa yang benar-benar bisa lo tahan, dan mana hal yang cuma bikin lo nyerah lebih cepat. Rasa sakit itu juga ngebongkar ego lo, bikin lo sadar kalau dunia ini nggak bisa lo kontrol penuh. Yang bisa lo kontrol cuma satu hal, yaitu adalah respon lo. Jadi jangan lari dari rasa sakit, hadapin dan rasain, biar dia ngasih pelajaran yang orang lain nggak pernah mau ambil. Tapi satu hal penting, jangan jadikan sakit itu alasan buat menyerah. Lo bukan korban, lo petarung yang lagi ditempa. Dan kalau lo tahan, lo bakal nyadar setiap luka yang lo dapetin hari ini bisa jadi tameng atau senjata buat besok. Di bagian ketiga ini kita akan membahas terkait dengan disiplin versus motivasi. Disiplin itu lebih penting daripada motivasi. Kenapa? Karena motivasi itu kayak cuaca, naik turun, berubah-ubah. Nggak bisa diandelin setiap hari. Ada hari lo bangun pagi penuh semangat, tapi ada juga hari di mana lo bahkan malas buka mata, pengen matiin alarm, tarik selimut dan ngilang dari dunia. Kalau lo cuma ngandelin motivasi, lo bakal berhenti di hari-hari gelap itu. Tapi kalau lo punya disiplin, lo tetap jalan meskipun hati lo lagi kosong. Orang kuat itu bukan orang yang selalu semangat, bukan yang tiap hari posting kata-kata bijak atau teriak gue bisa. Orang yang kuat itu yang tetap bergerak, meskipun nggak ada alasan buat semangat. Mulai dari yang kecil, bangun pagi walaupun tidur cuma 4 jam, mandi walaupun kepala lagi berat, kerja keras walaupun badan pegel, jaga omongan walaupun emosi lagi naik. Kecil iya, tapi kebiasaan kecil itu kayak batu bata. Kalau lo taruh satu demi satu setiap hari, tahu-tahu lo udah punya tembok yang kuat buat ngadepin badai hidup. Kedisiplinan itu bukti bahwa lo menghargai diri sendiri. Bukti lo nggak mau hidup lo cuma jadi korban keadaan. Lo lakuin hal yang benar, meskipun nggak ada yang melihat, meskipun nggak ada yang maksa.
Karena lo tahu hidup lo kayak diperjuangin. Dan inilah rahasia orang yang jarang mau dengerin. Disiplin itu bukan penjara. Disiplin itu tanda lo cinta sama masa depan lo sendiri. Itu janji yang lo harus tepati. Bahkan saat nggak ada orang yang ngawasin. Karena ujungnya bukan orang lain yang paling berbakat yang menang. Bukan yang paling pintar yang bertahan. Tapi yang paling disiplin yang akhirnya sampai ke garis akhir. Di bagian keempat ini, kita akan bahas pikiran adalah medan perang. Musuh terbesar itu bukan orang lain, bukan omongan orang di komentar, bukan bos yang nyebelin, bukan pasangan yang ninggalin lo. Musuh terbesar itu isi kepala lo sendiri. Itu suara kecil, tapi sangat berbahaya. Lo gagal, lo nggak cukup, lo nggak bisa berhenti. Dan kalau lo percaya suara itu, lo udah kalah sebelum mulai. Pikiran negatif itu licik. Dia bisa datang di saat lo capek, lagi sendirian di kamar, atau lagi di jalan, liatin orang lain kelihatan lebih sukses dari lo. Dia nggak langsung ngejatuhin, dia ngerogotin pelan-pelan. Sampai lo nggak sadar kalau yang ngebunuh semangat lo bukan dari luar, tapi otak lo sendiri. Makanya isi otak lo harus dipenuhi sama hal yang bikin lo kuat. Bukan gosip, bukan drama nggak penting, tapi bacaan bagus yang ngasih lo perspektif baru. Obrolan bermutu yang bikin lo mikir, bukan yang bikin lo capek hati. Tujuan hidup yang jelas, biar tiap kali lo goyah, ada suara di dalam yang bilang, gue bisa lewatin ini. Dan kabar baiknya, pikiran itu bisa dilatih. Lo nggak bisa kontrol semua pikiran yang datang, tapi lo bisa kontrol pikiran mana yang lo percaya. Lo bisa pilih respon yang ngebentuk mental baja. Ingat ini, nggak semua orang yang lo pikirin itu bener. Pikiran bisa bohong, dia bisa bikin lo ngerasa nggak berharga, padahal lo cuma belum nyoba. Jadi mulai sekarang, awasi isi kepala lo, filter, pilih, dan bentuk. Kalau ada suara negatif, jangan langsung diiyain. Tentang balik, ganti narasinya. Karena kalau pikiran lo sehat dan kuat, hidup lo pun ikut sehat dan kuat. Nah, masuk di bagian kelima. Gagal itu wajar. Jangan takut gagal. Gagal itu bukan nasib. Gagal itu bukti kalau lo pernah nyoba. Karena orang yang nggak pernah gagal, biasanya cuma ada dua jenis. Dia nggak pernah berani mulai, atau dia cuma main di zona nyaman. Petarung itu nggak jadi kuat karena selalu menang. Dia kuat karena dia pernah babak belur. Dihajar habis-habisan, jatuh di matras, dan tetap berdiri. Gagal itu latihan. Setiap kali lo jatuh, lo belajar sesuatu. Lo belajar mana strategi yang salah, mana langkah yang perlu diperbaiki, dan mana hal yang seharusnya lo fokusin dari awal. Masalahnya banyak orang berhenti di gagal pertama, padahal seringkali mereka cuma satu langkah lagi buat sukses. Cuma satu pintu lagi yang harus diketuk, cuma satu malam lagi buat bertahan. Tapi mereka menyerah, dan gak pernah tahu mereka sedekat itu. Jadi kalau lo gagal, jangan langsung ngubur impian. Bangkit, evaluasi, perbaiki, dan mulai ulang. Lakuin terus sampai pintunya kebuka. Ingat, setiap orang sukses bukan yang lo lihat hari ini. Punya lemari penuh cerita gagal yang gak semua orang tahu. Bedanya mereka nggak berhenti di sana. Dan lo juga jangan, karena gagal itu bukan titik akhir. Gagal itu cuma tanda koma. Jeda sebentar sebelum kalimat besar berikutnya dalam hidup lo mulai. Masuk di bagian keenam, yang lo perlu miliki adalah lingkungan dan circle yang tepat. Lingkungan itu kayak tanah tempat lo tanam diri. Kalau tanahnya subur, lo tumbuh. Kalau tanamnya gersang, lo juga layu. Sesederhana itu, susah banget buat bangkit. Kalau tiap hari, lo nongkrong sama orang yang kerjaannya cuma ngeluh, nyalahin keadaan, atau nyebarin energi negatif, lo mungkin gak sadar, tapi energi itu nular. Lama-lama pola pikir mereka jadi pola pikir lo, semangat lo keropos pelan-pelan. Makanya lo harus berani bersihin circle. Bukan berarti lo jadi sombong atau merasa lebih baik, tapi lo sadar bahwa mental itu aset mahal. Dan lo nggak bisa biarin aset itu dirusak sama orang lain yang nggak mau berjuang. Cari orang yang mendorong lo naik, teman yang nggak cuma ikut ketawa pas lo senang, tapi juga narik lo balik ke jalur waktu lo nyimpang. Yang bisa bilang, bro, lo lagi salah arah. Meskipun itu bikin lo nggak nyaman, jangan takut kehilangan orang. Takutlah kehilangan masa depan gara-gara lo bertahan di lingkungan yang ngeracunin mental lo sedikit demi sedikit. Ingat bro, besi yang tajam itu hasilnya dari gesekan sama besi lain yang juga tajam. Kalau lo mau mental lo tajam, pastikan lo ada di antara orang yang juga diasah setiap hari. Lingkungan yang tepat gak cuma bikin lo semangat, tapi juga bikin lo gak punya pilihan selain berkembang. Karena di sana, standar rendah itu gak berlaku. Oke, kita masuk di bagian ketujuh. Agar lo tidak merasa hampa,
Miliki tujuan yang jelas. Hidup tanpa arah itu kayak naik kapal tanpa kompas. Lo bakal hanyut, ikut arus, dan akhirnya nyasar entah kemana. Banyak orang capek bukan karena kerjaannya berat, tapi karena mereka nggak tahu buat apa semuanya itu dijalanin. Kalau lo nggak punya alasan yang kuat, masalah kecil bisa aja bikin lo nyerah. Orang dengan tujuan jelas punya bahan bakar yang nggak cepat habis. Dia tahu kenapa dia bangun pagi, kenapa dia bekerja keras, kenapa dia tahan rasa sakit. Tujuan itu kayak GPS yang bikin lo tetap bergerak meskipun jalan gelap dan berliku. Makanya tulis tujuan lo, bukan di kepala doang, tapi di kertas, di catatan HP, tempel di tempat yang sering lo lihat. Ulangin tiap pagi biar otak lo ingat, gue hidup bukan cuma buat bertahan, tapi buat menang. Dan pastiin tujuan itu datang dari dalam diri lo, bukan dari tekanan orang lain. Kalau tujuan lo cuma buat nyenengin orang, lo bakal capek 2 kali. Capek ngejar dan capek karena nggak pernah cukup. Tujuan yang kuat bikin lo tahan gemparan masalah. Dia jadi jangkar pas badai datang. Bahkan ketika lo jatuh, tujuan itu yang nyeret lo berdiri lagi. Kalau sekarang lo belum nemu tujuan, cari. Jangan tunggu inspirasi jatuh dari langit. Jalan, coba, gagal, evaluasi, dan ulangi lagi. Karena tujuan itu bukan selalu muncul dari merenung, tapi dari gerak dan pengalaman. Bro, ingat, orang yang punya kenapa yang kuat itu bisa ngadepin bagaimana, yang paling sulit sekalipun. Oke, masuk di bagian ke-8. Kamu harus bisa berdiri sendiri. Jangan terus-terusan ngarep orang lain nolong lo, bukan karena semua orang jahat, tapi karena semua orang lagi sibuk nyelamatin diri mereka sendiri. Kadang kita lupa, setiap orang punya beban masing-masing. Yang lo lihat kuat, mungkin lagi pura-pura tegar. Yang selalu tersenyum, mungkin lagi nyembunyiin luka. Jadi kalau lo terus nunggu orang yang datang buat narik lo bisa kehabisan waktu. Berdiri sendiri bukan berarti anti bantuan. Kalau ada yang mau nolong, terima dengan hati terbuka. Tapi punya pondasi yang cukup kuat buat jalan sendiri kalau perlu. Itu yang bikin lo nggak rapuh. Kemandirian itu kekuatan, bukan kesepian. Itu tanda kalau lo bisa berdiri di atas kaki sendiri, ngambil keputusan tanpa harus disetir, dan bertahan walaupun semua orang pergi. Latih diri lo buat nyari solusi sebelum nyari simpati. Belajar masak, ngatur duit, nyelesain masalah, ngatur pikiran biar nggak hancur pas sendirian. Karena di titik tertentu, ia cuma punya satu orang yang pasti selalu ada buat lo. Diri lo sendiri, berdiri sendiri bikin lo sadar kalau lo bukan korban keadaan. Lo adalah pemimpin buat hidup lo sendiri. Dan pemimpin sejati nggak tunggu diselamatkan. Dia yang bergerak duluan. Oke, masuk di bagian ke-9. Ini bagian yang sangat penting, yaitu adalah hargai proses. Mental baja nggak lahir dalam semalam. Nggak ada shortcut, nggak ada tombol instan. Lo harus siap jatuh, diremehkan, bahkan dipermalukan. Siap nahan rasa sakit yang bikin dada sesak dan kepala pengen meledak. Proses itu tempat lo ditempa. Kayak besi yang dibakar panas-panas. Dipukul berkali-kali, bukan buat dihancurin, tapi buat dibentuk jadi lebih kuat dan tajam. Kalau lo tahan, lo akan keluar beda dari yang masuk. Lo bakal ketemu orang yang nyinyir. Lo bakal ngalamin momen dimana semua usaha kayak nggak ada hasil. Tapi kalau lo sabar, kalau lo konsisten, lo bakal lihat perlahan. Bukan cuma skill lo yang naik, tapi mental lo juga berubah jadi tangguh. Proses bikin lo ngerti arti sabar yang sesungguhnya. Dia ngajarin lo kalau hasil besar itu butuh waktu. Bikin lo sadar kalau yang cepat datang biasanya akan cepat hilang juga. Beda lo sama orang yang berhenti di tengah jalan itu cuma satu. Lo tahan lebih lama. Dan daya tahan itu cuma bisa lahir dari hargai proses, bukan dari pengen cepat sampai. Ingat, bunga yang dipaksa mekar sebelum waktunya bakal layu lebih cepat. Jadi nikmatin perjalanan, rasain setiap luka dan pelajaran, karena itu yang bikin lo beda. Itu yang bikin lo lebih kuat. Itu yang bikin lo siap buat apapun yang akan datang nanti. Oke, mungkin ini merupakan penutup yang saya kira sangat penting untuk diperhatikan. Mental kuat itu dibangun, bukan dikasih. Bukan hadiah dari langit, tapi hasil keringat, air mata, dan luka yang lo sembuhin sendiri. Dia lahir lewat sakit yang gak semua orang bisa tahan. Lewat gagal yang bikin lo pengen nyerah, tapi lo pilih coba lagi. Lewat sepi yang bikin dada kosong, malam-malam panjang tanpa jawaban, dan pagi-pagi sunyi yang cuma diisi tekad buat jalan terus. Satu hal yang harus lo tanam dalam-dalam, gak peduli seberapa berat jalan ini. Selama lo gak berhenti, lo belum kalah. Hidup gak janjiin jalan yang gampang. Tapi kalau lo tahan, setiap hari lo bakal ngelihat ke belakang dan sadar. Semua sakit yang lo lewatin, semua air mata yang lo telan, itu bukan buat ngejatuhin lo.
tapi buat nyiapin lo jadi orang yang nggak bisa dihancurin lagi. Jadi jalan terus, karena di ujung semua ini, lo bakal ketemu versi diri lo yang bahkan nggak pernah lo bayangin sebelumnya. Terima kasih, lo itu kuat, titik. Oke, terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu ada ide untuk pembahasan menarik lainnya, silakan langsung ditulis di kolom komentar. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten saya berikutnya.